Hai, semangat pagi. Semangat. Iya, sobat ngompres, ngobrol prestasi. Ya, kali ini kita akan membahas apa? Kita akan melanjutkan, Bude. Membongkar semua jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Lumajang. Ada apa saja? Kemarin sudah kita bahas tentang bisnis daring dan pemasaran, akuntansi, perbankan, dan administrasi perkantoran. Yes. Kali ini kita akan bongkar program bidang keahlian teknik informasi dan komunikasi beserta bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Apa itu? Apa ya? Apa? Cirolu, open your mind. Oke, siap-siap stay tune di Ngompres. Ngobrol prestasi. Yes. Oke, Bude. Apa? Ya kita lanjutkan lah, Bude. Oh iyalah, soalnya anak-anak yang ada di rumah banyak yang kepo. Bukan hanya anaknya. Apa? Mama dan papanya kepo, Bude. Bapak karo mae yo melu kepo. Bingung arepe mlebu opo iki ya, mlebu jurusan opo iki. Nah, makanya podcast kali ini kita kupas tuntas apa saja sih dan apa saja yang dipelajari di jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Lumajang. Oke, kita juga buka tanya jawab langsung ya. Wih, harus, Bude. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada pertanyaan kita langsung jawab. Oke. Biar jadi, tidak basi lah, Bude. Pak Heri harus teliti juga dong. Biarnya apa nanti saya udah pas ini ya. Siap, Bude. Oke, siap. Kita bahas apa dulu nih? Yang jelas di informasi dan komunikasi nih, Bude ya. Ini kalau orang bilang namanya TI. TI ya? Apa sih, keren gitu ya? Teknik informatika. Teknik informatika ada apa saja sih? Di sana ada multimedia. Multimedia ini adalah jurusan yang paling banyak diminati. Nah, kalau misalnya ditanya pasti apa sih jurusan multimedia? Keren lah, Bude. Keren, bawa kamera kemana-mana, bawa handycam kemana-mana gitu, bikin video, bikin YouTube, konten YouTube. Wah. Jangan lupa TikTok. Oke. Kalau di multimedia itu apa sih yang dipelajari? Yang jelas ini di multimedia, Bude ya, seperti Bude bilang tadi, kita menggarap sebuah film atau video. Betul. Terus foto-foto itu kan gitu ya. Itu jadi, kan anak-anak multimedia, Bude. Bahkan anak-anak mungkin di kayak game-game itu bisa mungkin, Bude, anak-anak. Maksudnya bikin video gitu. Iya, animasinya game gitu. Oh iya, bisa banget. Memang di multimedia itu diajarkan nanti ada caranya membuat teknik bikin animasi yang keren gitu. Siap. Itu biasanya itu ada di multimedia. Jadi makanya multimedia ini banyak peminatnya. Nah, jadi yang berminat di multimedia itu nilainya harus ya lumayan bagus lah. Minimal 8 kan gitu. Di semua bidang atau di semua mata pelajaran, Bude ya? Iya, harus. Ada yang khusus mungkin Bude? Khusus matematika apa ya? Atau bahasa Inggris Enggak, minimal 8 lah rata-rata itu semuanya siap. Kalau bisa ya. Kalau misalnya nanti ada yang salah satu nilai 6 pastinya tidak bisa rata-rata 8. Ya, logikanya kan ke sana, Pak He. Ya iyalah, Bude. Iyalah. Masa 6 tambah 8 dibagi 2 8 kan enggak bisa, makanya ya minimal berarti harus 8. Harus 8. Oke, lanjut. Setelah multimedia ada apa lagi? Ada teknik komputer dan jaringan. Nah, ini juga banyak peminatnya. Ya iyalah, Bude. Apa sih yang dipelajari di situ kok banyak peminatnya? Kepo saya. Kepo tok, Bude. Iyalah. Jadi gini, Bude, anak-anak TKJ ini biasanya itu anak-anak servis berbagai elektronik lah, Bude. Jadi ini hardware-nya. Kalau misalnya kita punya komputer, elektronik khususnya di komputer, laptop dan lain sebagainya ya. Misalnya ada kerusakan gitu. Nah, itu TKJ yang bisa ya. TKJ lah, Bude. Yang bisa mengutak-atik. Asalkan nggak mengutak-atik hatimu. Asik. Ya, oke. Dan juga, Bude, kayak printer itu anak-anak itu. Printer, wifi, instalasi wifi ya. Bisa, jadi Bude. Instalasi wifi yang di SMK Negeri 1 Lumajang ini yang ngerjakan siswa kita loh. Iya, jadi mereka itu sudah bisa
bisa menginstalasi di mana ini harusnya, oh ini di sini posisinya, itu sudah bisa posisi yang siswa bagus kita. untuk sinyalnya. Iya, begitu. Itu TKJ ya. Jadi kalau misalnya nanti mau keluar sudah lulus gitu, bisa buka servis. Lah iya Bude, reparasi lah Bude. Betul. Bisa jadi ada yang siswa kita yang sudah bekerja di perusahaan besar di Batam itu, perusahaan robot. Bude. Ya, jadi dia bikin robot gitu. Nah, ini bisa, ini di TKJ juga Pak Eri. Makanya kenapa TKJ itu banyak peminatnya. Jadi karena selain jurusannya juga keren, kebanyakan sih cowok-cowok. Saya paling suka ngajar di TKJ itu, banyak cowoknya. Iya Bude, memang soalnya kenapa banyak cowok Bude, soalnya kan istilahnya agak sedikit pekerjaan kasar loh Bude, penek-penekan ya. Nah di jurusan di jurusan TKJ dan multimedia itu tidak boleh buta warna. Loh, betul tidak? Iya betul Bude. Iya, nanti pas masang bom. Nah, kok bom sih Bude? Masang kabel Jangan loh Bude. Sekarang ini banyak loh Bude. Jadi misalnya merakit kabel. Nah, kan banyak warna itu Bude. Nanti kalau misalnya buta warna, nanti pas merah dipasangkan sama kuning, meledak dong. Iya, nggak jadi ya. Makanya jadi syarat utamanya tidak boleh buta warna itu. Oke, lanjut. Bentar, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mau tanya, tes kesehatan di puskesmas kah dan mulai kapan? Iya, tes kesehatan itu dari puskesmas ya. Jangan sampai ke panti pijat loh. Iya betul. Di puskesmas, mulai dari sebelum pendaftaran. Kalau bisa. Biasanya puskesmas itu berlaku berapa? Mengambil PIN. Biasanya 1 bulan ya. Biasanya puskesmas itu berapa? 1 bulan? 1 minggu tak Bude? 1 bulan enggak? Masa hanya 1 minggu? 1 bulan mungkin ya? Lah iya. Jadi surat keterangan sehat Bude ya? Nanti setelah ngambil PIN itu bisa nanti ngurus. Atau kalau memang surat keterangan sehat itu diperlukan pada saat pemberkasan, pendaftaran, ya berarti harus disertakan pada Bude. scan. Ya, mulai sekarang bisa deh diurus itu. Oke. Dicicil lah Bude ya? Dicicil. Oke. Lanjut, ada jurusan apa lagi tadi Pak Heri? Bu, jurusan TKJ dibutuhkan berapa rombel? Berapa? Ada 2 rombel ya. Dan siswanya yang jelas dibutuhkan berarti 36 kali 2 Bude. 72. Ya sekitar segitu lah. Kalau misalnya nanti kemarin itu pemerintah itu tidak mengizinkan 36 Pak Hei. Jadi 33 saja. Jadi berarti sekitar 66 gitu. Oke, siap. Ya ini jaga-jaga, minimal biasanya 72 ya biasanya kita rombelnya. Oke, tadi yang tanya maksimal Bude. Iya, maaf. Maksimalnya 72. Iya, 72. Minimalnya 66. 66. Oke. Lanjut, ada jurusan apa lagi Pak He? Ada jurusan RPL. Apa sih RPL? Apa sih RPL itu? Apa ya? Tukang rekayasa ya. Jadi rekayasa perangkat lunak Bude. Jadi apa bedanya sama TKJ tadi? Loh, kalau TKJ kan hanya masang jaringannya Bude. Hardware-nya. Kalau RPL ini memasang sebuah hal yang lunak, gimana Bude? Berarti softwarenya. Berarti bikin aplikasi game. Aplikasi gamenya. Bikin aplikasi ojek online. Loh, bisa Bude? Bisa. Bikin aplikasi pembayaran listrik. Bisa ini. Siswa kita sudah sudah pernah buat bikin aplikasi di ojek online, yang sudah punya nama itu, yang keren itu. Ya, hilang tapi sekarang enggak ya? Hilang, masih ada. Oh masih ada. Ya. Oke, dan anak kita juga yang RPL dulu pernah PKL dan juga sudah bekerja di universitas ternama di Jogja loh. Yogyakarta ya. Jadi ketika memang karena lulusan kita itu dianggap oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang bisa kompetitif ya, akhirnya perusahaan-perusahaan itu melirik ke kita ya. Iya Bude. Begitu lulus nanti langsung ke kita. Gitu, langsung saja serahkan lamaran. Nggak usah nikah, langsung ke sini. Iya betul. Kok nikah? Jadi begini Bude, saya dulu pernah sempat ketemu dan ngobrol-ngobrol dengan beliau yang satu kantor gitu dengan anak-anak. Jadi beliau juga sempat memberikan acungan jempol. Wow banget gitu. Wow banget. Kalau jadi anak kita itu kalau diadu dengan anak-anak
sudah perkuliahan, anggapnya perkuliahan. Misalnya sarjana. Ya, sarjana lah. Mereka itu anak-anak cenderung karena anak kita anak lapangan, Bude ya. Lebih cakcek yang jelas. Nah, jadi di lapangannya itu lebih aktif lah anak-anak seperti keterampilannya itu. Lebih oke ya lebih dibandingkan dengan yang masih kuliah gitu ya. Jadi keren. Intinya anak kita walaupun selesai sekolah SMK ini layak banget dijual, Bude. Betul, dijual ya. Ya dijual nih, diserap. Diserap. Maksudnya kita bisa alumni kita itu bisa ditandingkan lah gitu lah. Kita karena sekolah kita juga didukung tenaga ahli dan profesional. Pastinya. Ya, oke. Lanjut, ada jurusan apa lagi? Ada yang namanya desain grafika. Oh, ini kita masuk di rekayasa, Bude. Oh, ini masih ini TI ya tadi ya. Oke. TI, Bude. TI apa lagi? Sudah 3 itu? Sudah, Bude. Jadi ada multimedia, ada teknik komputer dan jaringan, ada rekayasa perangkat lunak. Oke. Berarti kita lanjut ke bidang keahlian teknologi rekayasa. Oke, ada apa saja tadi? Ada desain grafika, Bude. Ada produksi grafika, ada kimia industri, dan ada geomatika. Geomatika. Nah, ini kayaknya ini jurusan cowok-cowok nih ya? Oh, tidak lah, Bude. Enggak ya? Cewek bisa ya? Bisa, Bude. Bisa, oke. Soalnya seneng banget gitu loh kalau misalnya ada desain grafika. Ini berarti kan kita mendesain sesuatu gitu. Desain grafika adalah mempelajari keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai pembuatan barang cetakan seperti brosur. Nah, misalnya kalender, majalah, banner, spanduk, kartu nama, poster, dan berbagai barang cetak lainnya. Itu yang desain adalah jurusan desain grafika. Jadi kalau desainnya ini adalah bagian yang membuat bagaimana nanti layoutnya. Nah, yang produksi ini hanya mencetakkan atau memproduksi. Dia itu membuat barang jadi, Bude. Kalau di desain grafika ini setengah jadi, Bude. Barusan selain kita punya alat mesin cetak banner, iya, Bude. Kemudian sablon, kemudian cetak kartu undangan. Ada satu yang kemarin baru alat kita yang baru datang itu yang apa, Bude? Yang bikin itu loh. Hardcase itu loh, hardcase-nya HP itu loh. Bisa, Bude? Loh, bisa lah, yang sekarang lagi hit itu. Nah, itu jadi kita juga punya. Jadi kita mau tinggal desain gambar gitu, Bude ya? Betul, iya. Habis misalnya kita cetak di mau kita bikin di hardcase kita di HP itu, mau kita kasih foto kita. Nah, itu bisa foto pakai mantan mesin boleh itu. enggak? Jangan dong. Jangan. Mantan itu buat disimpan di hati ya. Masukkan di tong sampah saja. Oke, siap-siap, Bude. Jadi jadi ada alat baru yang seperti itu, Bude ya? Iya. Kita SMK Negeri 1 Lumajang ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Apapun alat-alat yang harusnya dibutuhkan dan harusnya bisa dikuasai oleh program keahlian, nah itu pasti ada di sini. Siap, Bude. Kalau misalnya siswa yang nggak punya laptop gimana, Pak He? Loh, sekolah kita kan banyak labnya, Bude. Boleh ya dipinjamkan siswa? Ya boleh lah, Bude. Jangan lagi laptop, Bude. Apa? Sekolah ini pinjamkan lo enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kita punya apa? Banyak lab. Iya. Nah, ada lab komputer. Lab produksi. Ada lab produksi grafika macam-macam ya. Iya, jadi Bude. untuk Star Pro kita bisa praktek langsung. Bisa praktek sambil cari uang di situ kalau Star Pro. Kalau di lab produksinya kita hanya mempraktekkan apa teori yang sudah didapatkan. Ya, kemudian itu desain grafika dan produksi grafika. Untuk kimia industri? Nah, di kimia industri kalau kita lewat depan itu, ya kita lewat di jalan itu, depannya Toserba yang besar itu ada kafe apa, Bude? Teva. Nah, punyanya kimia industri. Loh, ya jadi iyalah. Di situ tempat prakteknya siswa kita. Iya. Bikin apa saja di situ? Di sana bikin minum-minuman yang bikin kita gerang, yang namanya apa, Bude? Dejantan. Jantan. Apa sih dejantan itu? Saya enggak pernah nyoba, Bude.
Karena aku kan Dajantan Bude. Iya betul. Dejantan itu produk jahe instan. Disingkat jadinya Dejantan. Jadi minuman itu bisa menghangatkan kita. Kayak si dia tuh. Kayak aku ini lagi pakai jaket buka hangatan Bude. Betul. Jadi alat-alat yang dipakai itu namanya kristalisator kalau nggak salah. Punya Bude ya? Punya lah. Kita semua alat punya. Apa sih yang nggak dipunya SMK? Iya, istilahnya. Artis punya kita. Punya. Istilahnya adik-adik juga dan orang tua nggak usah ragu lah Bude ya. Nggak usah ragu lagi, pilih SMK Negeri 1 Lumajang. Istilahnya kadang gini, saya mau masukkan ke jurusan kimia industri semuanya. Alatnya apa? Ada ndak? Banyak. Mau bikin kue ada, mau bikin olahan produk kimia ada, skincare ada. Setelah ini lipstick ya. Sabun transparan, sabun cuci piring, ada semua. Hand sanitizer juga buat mereka Bude. Apalagi hand sanitizer kecil. Tidak perlu alat yang besar. Dan juga tadi saya juga menemukan itu Bude, apa? Pelumas, pelumas, apa namanya? Oil, apa itu? Oil ya. Itu oil dari minyak kelapa itu loh Bude. Namanya apa tadi? Zen Oil. Zen Oil ya. Zen Oil apa? Iya itu kayaknya. Itu untuk produk kecantikan ya. Oh gitu Bude. Iya, itu kayak minyak zaitun itu loh. Wow. Itu biar kulit-kulit yang berminyak, kulit-kulit yang kering. Nah, itu biar keriput kayak Bude enggak ya? Iya. Yang keriput-keriput gini. Nah, kalau kulit kering tuh mudah keriput. Nah, gitu jadi ya? pakai minyak itu biar nggak keriput. Oh wow, keren Bude ya. Iya, terus. Dan di kafe depan itu Bude ya. Nah, ini pengembangan Bude ya. Pengembangan. Skinza Oil namanya. Skinza Oil. Barusan dibisikin. Makasih Pak Eko. Iya. Jadi di depan itu Bude kimia industri juga sudah membuat etalasenya sendiri dan mereka menjual produk-produknya yang sudah kita bicarakan. Mau pengen isi perutnya dengan kue, ada brownies, ada burger, ada donat, ada apa itu yang kue pie itu, pie brownies. Jangan lupa kaprok nanti bungkuskan lo ya. Promo. Iya, jadi itu banyak sekali sih kalau kimia industri itu dan lulusannya juga. Ada yang melanjutkan perkuliahan juga ada Bude. Perkuliahan ada di sekolah di perguruan tinggi yang ternama loh. Apa Bude? Itu yang di sana loh. Tit gitu ya. yang di Surabaya itu. Nah, itu. Terus kemudian ada yang kerja? di PLTU, apa itu? Python. Banyak pokoknya itu. Terus kemudian ada yang di Dinas Ketahanan Pangan kalau nggak salah. Iya keren pokoknya siswa kita, alumni kita itu bisa diadu dengan lulusan manapun. Oke siap. Iyalah. SMK bisa Bude. Harus bisa hebat. Bisa hebat. Oke Bude. Lanjut, ada jurusan apa lagi? Ada lagi geomatika Bude. Ini geomatika ini cenderung ke teknik sipil Bude ya. Gimana Bude? Alatnya itu apa yang biasanya kalau saya lihat tuh yang bisa ngeker hatimu loh Bude. Iya. Ngeker hatimu kalau siswa itu biasanya bawa alat itu ya. Iya. Bawa alat terus kemudian kayak teropong gitu ya. Kayak teropong gitu. Itu apa namanya alatnya? Apa untuk ya? ngeker apa itu? Ya pokoknya buat ngeker lah Bude ya. Jadi geomatika ini adalah kompetensi keahlian yang mempelajari apa Pak Ehi? Geografis ya, mengenai permukaan tanah dan informasi geografisnya. Jadi maksudnya gini, geografis tanah itu misalnya nanti kita lihat kontur tanahnya. Kalau misalnya kita dirikan bangunan nih harusnya bangunan yang bagaimana kan gitu. Nah ini di geomatika yang tahu. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya nanti tentang pertanahan, tentang bagaimana sih bikin gambar apa namanya? Bangunan. Nah, itu di geomatika. Jadi geomatika itu ada minimal tinggi, Pak Eri. Kalau kalau perempuan itu harus 155 sama seperti Alfa ya. Sama seperti perbankan. Kenapa juga. Seperti itu, Bude? Ya karena alatnya itu kan pas ngeker gini kalau enggak nyampe. Kalau pendek kayak saya nanti jinjit-jinjit gini. Enggak pas ke alatnya, Bude ya. Iya, betul. Jadi itu dan juga
kita juga punya alat drone loh Bude. Ya, drone itu punyanya Geomatika. Iya. Multimedia juga punya loh Pak Heri, punya lah. Jadi kita kalau misalnya mau bikin video gitu, mau pakai drone, iyalah biar keren. Miber terbang gitu. Terbang ya. Ya itu Geomatika juga punya. Ya. Istilahnya gini Bude ya. Jadi kalau kita memiliki tanah dan supaya tanah itu memang benar-benar punya kita, nah itu dilihat di situ dan juga dilihat di Google Map Bude ya. Iya bisa, itu bisa. Nah itu sudah anak-anak Bude yang mengerjakan. Bisa itu canggih anak-anak ya. Jadi siap. Jadi tanah kita nanti bisa dilihat, misalnya nanti lebarnya ada yang miring-miring gitu. Nah itu bisa diukur berapa luas tanahnya. Itu ada teknik khusus dan ini Geomatika yang bisa ya. Oh ini harus lurus. Nah betul gitu. Jadi gimana cara lurus ke hatimu? Iya betul. Oke, kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak Pak? Ada. Coba dilihat Bude. Kayaknya nggak ada ini. Oh ya Bude, tadi kita belum menyebutkan kunjungan industrinya Bude. Kalau Pak kemarin Heri jangan lupa olahraga. Oh harus. Apa kunjungan industri? Kunjungan industri Bude. Iya. Oh ya kalau kemarin kita juga bahas ya. Iya makanya kita tiap harus jurusan. bahas. Betul. Kalau jurusan multimedia kemana? Multimedia kemarin itu kalau enggak salah ke mana Bude ya? Ke pusat game deh. Bukan Bude ya? Kemana? Bude yang ikut Bude kemarin? Iya, biasanya ke TV, Bali TV. Oh, Bali TV itu kalau kita ke Bali. Iya, kemarin beli kemana beli? Kemarin kan Jogja Bude. Oh iya, Jogja TV. Ya, kemarin kita ke Jogja TV. Kita di situ dikasih tahu tentang pembuatan misalnya teknik pengambilan video kayak gitu. Jadi siswa kita bisa langsung gitu. Oh, ada pertanyaan Pak Heri. Buat akuntansi itu nilai matematikanya minimal berapa? 8 kemarin itu Bude ya? Iya, 8 ya? Iya. Sekitar 8. Minimal lah itu minimal 8. Kalau bisa 100 deh. Oh iya, ada Bude ya? Ada lah. Oke, lanjut. Kunjungan industrinya TKJ kemana? TKJ itu Bude lagi nih TKJ. Oh iya, yang tahu saya lagi ya. Iya. Kemana ya kemarin TKJ? Ke kampus. Oh iya, ke kampus di Jogja. Apa itu namanya dulu itu? Apa namanya ya? Lupa saya. Mana Bude? Itu loh Amikom. Amikom. Oh. Nah, itu alat gamelannya tuh lengkap di situ. Loh, kok gamelan Bude? Enggak, maksudnya saya waktu itu putar-putar keliling-keliling. Kok seneng lihat gamelan. Iya, seneng biayaan Jen. Oke Bude. Kalau misalnya sambil menyelam minum air ya. Kalau rekayasa perangkat lunak sama ya, kita ke universitas ya. Untuk desain grafika dan produksi grafika kemana kunjungan industrinya? Ini saya yang tahu Bude ya. Kalau kemarin tuh anak-anak kita ajak ke Bude, ke perusahaan besar yang ada di Jawa Timur yaitu Temrina Bude. Temrina Surabaya Bude. Oh, ini yang pertama. Yang Temrina ini biasanya anak-anak kita kalau sudah alumni ini banyak yang ditarik ke sana ya. Bude. Ada yang di Bali Bude. Ada ya. Yang di Jember ada. Di Surabaya juga ada. Yang paling besar Surabaya kayaknya Bude. Surabaya. Karena di Lumajang. Temriki mawon. Oh, Temriki. Oke. Di Jogja nggak ada ya? Nggak ada Bude. Nah, jadi makanya yang saya tahu itu ada yang di Bali loh siswa kita itu. Ada Bude. Di Temrina karena Temrina merasa bahwa menurut Temrina ini ya SMK Negeri 1 itu memang setelah magang di situ kok pinter-pinter anaknya gitu, sudah menguasai. Akhirnya nanti kalau kamu lulus kamu langsung bekerja di sini. Itu banyak. Nah, itu mantul Bude ya. Mantul banget. Cari kerja, cari jodoh. Betul. Di Bali gaji gede, enak. Bisa tadak berarti. Iya, enak. Oke Bude, jadi saya lanjutkan Bude. Jadi Temrina pas kita kunjungan ke Temrina Surabaya itu Bude, jadi anak-anak itu diberitahu bagaimana itu sana itu memproduksi mulai dari buburnya loh Bude. Bubur apa itu? Bukan burjo. Bubur kertasnya. Iya, bubur kertasnya ya. Jadi itu diolah juga ya? Diolah Bude. Jadi mulai dari bahan nol ya, dari kertas bekas sampai bubur sampai kertas barang jadi dan pemotongannya dan lain itu anak-anak dilihatkan di sana Bude. Wow, jadi di situ limbahnya pun juga diolah ya? Bahkan limbahnya itu impor loh Bude.
Indonesia kurang sampah nanti. Kurang sampah. Padahal sampah di kita banyak banget loh. Iya itu Bude. Sampah kertas ini Bude. Dan habis ke sana gerak lagi ke perusahaan yang ada di Jogja Bude. Andi Offset namanya Bude. Andi Offset, oh iya tahu ini. Ini adalah tempat waktu itu multimedia juga ke situ. Iya juga. Jadi itu tempat penerbitan buku, cetak buku ya. Jadi di situ kalau misalnya ada penulis yang mau mencetakkan buku bisa di situ. Bisa iya. Kepingin saya nyetakkan buku di situ, tapi kok jauh. Buku apa? Buku komik. Resep masakan. Oke Bude. Oke lanjut Pak E, apa? Minum dulu ya. Iya. Geomatika, kunjungan industrinya. Geomatika itu kemarin terakhir kita kunjungan ke bandara terbaru yang ada di Yogyakarta Bude. Wow, apa itu? Bandara apa? Loh, bandara yang baru. Apa namanya Pak Eko ya? Bandara baru yang ada di Jogja. Aku yoga apal. Loh, ada bandara internasional Bude. Wih, keren. Kalau dulu dong. kan ada di pusat kota. Kenapa kok harus di situ? Loh, di sana kan yang mengerjakan juga perusahaan besar dan yang dikerjakan juga banyak Bude. Makanya anak-anak kita bawa ke sana Bude. Mungkin untuk ini ya. Struktur tanahnya kan pasti harus dilihat dulu. Cocok nggak sih untuk bandara? Kalau misalnya landasannya enak nggak gitu? Masuk landasannya Japing. Nah makanya, itu geomatika juga ya. Kita pernah ke sana. Ke universitas juga nggak? Universitas kemarin masih belum kayaknya Bude. Jadi kita ke bandara ya bandara, waktu itu. Bude. Selain jalan-jalan, kita juga ke bandara. Oke. Itu mungkin ya sekilas pandang tentang jurusan TI dan TR. Jogja International Airport namanya Bude. Oh, Jogja International Airport. Oke. Ya. Letaknya itu kalau tidak salah di daerah Bantul Pak ya. Bukan ya. Mana itu? Sok teu. Kulon Progo. Betul. Kulon iki lho Bude. Iya, kulon itu loh. Iya Bude. Oke Bude. Ada apa lagi? Informasi dan komunikasi, ada rekayasa. Ini adik-adik tinggal pilih-pilih aja Bude ya. Ya menyesuaikan nilainya, menyesuaikan kemampuannya juga kan gitu Bude. Iyalah, jadi nilainya itu wajib ini harus tahu kalau misalnya mau masuk multimedia dengan banyak peminat, otomatis pesaingnya banyak. Nah itu nilainya juga minimal harus di atas rata-rata. Kan gitu. Siap Bude. Terus ada yang belum kita bahas ini Bude. Apa PKL-nya mereka kemana? Magangnya. PKL-nya multimedia, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak dan lain-lain itu. Kalau multimedia kemana? Kalau multimedia kemarin itu kita kemana Bude? Yang ke Jakarta itu gamer itu anak multimedia atau anak RPL itu Bude? Multimedia ya? Ada. Sampai ke Jogja, ke Jakarta, ke Bali yang tahun ini ke Bali. Kemudian kita juga sudah MOU sama Polres Lumajang. Karena Polres Lumajang juga membutuhkan siswa kita yang jurusan multimedia. Kerupuk lemut. Iya itu. Jadi gitu. Yang kemarin kita itu apa Bude namanya? Tilang ya. Iya, tilang. Tilang ya. Jadi itu ya. Mereka mengawasi Bude ya. Memegang CCTV-nya Polres ya. Wih, iya, keren. Iya Bude. Iya, jadi masih SMA tapi sudah diberikan wewenang, iya. Keren loh ya. Keren menurut saya. Siapa dulu SMK Negeri 1 Lumajang gitu. Bisa Bude, bisa hebat ya. Iya. Oke Bude, dan ada lagi? TKJ, kalau TKJ anak-anak ini kemana Bude? Yang Bude tahu? Magangnya. PKL-nya. PKL-nya tuh biasanya ya di perusahaan komputer gitu. Kemudian ada di toko-toko besar komputer gitu, servis komputer biasanya gitu. Oke Bude. Nah, kita juga punya unit produksinya kan? Oh iya Bude, bina informatika yang di depan itu? Iya betul. Itu adalah unit produksinya TKJ. Betul. Atau TI Bude ya. Yes. Lanjut Pak Eri. RPL kemana nih RPL Bude?
Kalau RPL itu biasanya kita ada ke universitas yang memang punya jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi mereka itu biasanya bagian programmernya di situ, dan biasanya siswa kita itu langsung setelah lulus langsung diminta sama mereka. Nanti nggak usah ini ya, sampai ada yang disekolahkan loh Pak Eri, sampai S2, keren kan? Iyalah, kita masih gini-gini aja. Oke, lanjut. Kita gerak ke desain grafika Bude dan produksi ya ini. Iya, kalau desain grafika tadi belum ya magangnya. Belum ini lagi. ada satu kisah, waduh, curhat. Ini ada satu kisah. Dulu siswa ini tidak diterima, dia dulu milih jurusan AP kalau nggak salah. Oh, yang itu Bude. Iya. Terus dia tidak diterima. Dia tidak diterima di AP. Terus kemudian sama Bapak Ibu guru yang ada di sini, gimana kalau saya yang skill gambarnya juga hebat itu? Yang hebat itu. Akhirnya dia bilang, sudah coba kalau misalnya ke grafika saja. Oke, saya ngambil jurusan desain grafika. Nah, kemudian dia magangnya kebetulan di Polres. Nah, Polres itu juga punya mesin cetak banner Pak Heri. Polres itu punya mesin cetak banner. Nah, di situ kan tidak ada tenaga ahlinya. Nah, kebetulan si anak ini magang di situ. Nah, setelah tahu, loh kok bisa kamu cewek, padahal ini cewek ini. Oh, cewek. Nah, kok bisa kamu ternyata gitu. Nah, akhirnya dia diminta setelah lulus langsung bekerja di situ. Dan sampai sekarang ini dia juga disekolahkan sama Polres. Keren loh. Gitu. Itu siswa kita SMK Negeri 1 Lumajang. Gitu jurusan desain grafika. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kita sudahi ya Pak Heri ya? Oh, belum. Geomatika ini magangnya di mana? Oh iya, di mana Mak Geomatika? Geomatika ini Bude magangnya ke perusahaan-perusahaan besar Bude. Kayak ada Abipraya yang membuat apa itu? Abipraya yang membuat perusahaan BUMN ini. Oh, itu. CLS itu. Iya, betul. Itu yang banyak yang mengerjakan kan Abipraya Bude. Gitu ya. Dan anak-anak juga. Saya kok udik banget ya, katro nggak tahu ya. Makanya jangan jadi anak rumahan. Betul. Nggak pernah main ke rumah aja. Terus lanjut. Selain di situ? Selain di situ anak-anak itu ada terakhir nih ke Semarang Bude. Enggak tahu perusahaan apa itu Semarang Bude. Sama Bude, konstruksi seperti itu. Kontraktor tanah, rumah. Betul. Nah, properti itu anak-anak banyak yang di sana Bude. Jadi sekolah kita itu tidak main-main ya kalau menempatkan siswa kita yang mau PKL itu harus sesuai bidangnya ya. Iya. Wah, itu istimewanya SMK Negeri 1 Lumajang. Jadi yang tidak bergabung di SMK Negeri 1 Lumajang rugi besar. Termasuk golongan orang-orang yang merugi ya. Iya betul. Nggak tahu betapa hebatnya SMK Negeri 1 Lumajang gitu loh. Dengan bangunannya yang besar. Iyalah, kita punya ruang podcast kayak gini. Siswa kita. SMK saja nih ya? Iyalah. Siapa ini Madegan ini? Ada deh. Iya Bude, jadi dengan gedung kita yang sudah serba lengkap, labnya juga lengkap, gurunya juga keren-keren, kece-kece ya. Dan yang jelas jangan diragukan lagi lah. Betul. Guru kita juga sudah punya lisensi. Lisensi apa Bude? Maksudnya lisensi itu sudah punya apa namanya? Sertifikat. Sertifikat. Maksudnya memang layak. Sudah layak, sudah profesional, sudah guru yang keren gitu. Gitu. Oke, ditutup Pak Heri. Oh, janganlah, masih lama. Loh, kok masih lama? Sudah ini. Nggak ada lagi dah Bude. Loh, ada yang memuji. Bu Dewi awet muda ya. Hehehe. Loh, skincare-nya dari mana? Dari kimia industri lah. Catet kaprok ya. Catet. Ya, ketinggalan aku nih. Oke. Ya. Cukup ini ya? Cukup dong. Oke, sampai di sini dulu kita bongkar tentang jurusan SMK yang ada di SMK Negeri 1 Lumajang. Iya. Kepo. Penasaran? Ya, tunggu aja. Tunggu saja di Ngobrol selanjutnya. Ngobrol prestasi. Bye-bye.